Depok, Kota Sibuk. Karya Zafran Abdurrahman yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Udara panas berhembus menyengat, membawa deruk klakson yang sudah menjadi santapan sehari-hari. Umpatan dan cacian antar pengendara itu sudah menjadi rutinitas di sini. Karena di tengah hiruk-pikuk kota Depok yang seolah tak pernah beristirahat, seorang mahasiswa kedokteran melangkah terburu-buru. Tangan kanannya mendekap laptop, sementara tangan kirinya memegang binder yang bahkan belum sempat dia masukkan. Dan jika bila orang awam melihat dirinya, mereka mungkin mengira dia adalah pasien yang kabur. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya. Sesekali ia melirik jam tangan dengan gelisah. Langkah kakinya yang lebar menciptakan irama yang kontras dengan ketenangan deretan pohon di sekelilingnya. Area kampus ini memang rimbunan asri, tipe tempat yang menjadi impian banyak orang untuk menimba ilmu. Namun, bagi mahasiswa yang sedang dikejar tenggat waktu seperti dirinya, keindahan itu hanya tampak seperti latar belakang yang buram. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Duh, sempat gak ya? Pikirannya mulai kalut sementara keringat sudah membasahi dahinya. Baru saja ia akan menambah kecepatan lari kecilnya, ponsel di saku celananya bergetar hebat. Ia mengangkat penggalan itu dengan nafas yang tersengal. "Woi bro, lu udah sampai mana? Bentar lagi giliran kita ya, Ge." Suara di seberang sana terdengar sama kacaunya, selaras dengan detak jantungnya yang kini kian berpacu. Mahasiswa itu mencoba mengatur napas, berusaha menenangkan diri meski rasa panik jelas menggerogotinya. Gua udah deket halte FH kok, bentar lagi sampai. Suara di sisi lain telepon menyaut. "Lo naik bikun kan bro? Jangan bilang lo jalan lagi kayak minggu kemarin." Pertanyaan temannya dibiarkan menganggur. Ternyata ia sedang mencari tempat untuk berdiri di halte. Setelah berhasil mengamankan posisi, ia kembali menempelkan ponsel ke telinga. "Halo bro, sorry tadi gue nyari tempat dulu di halte. Tadi lo ngomong sesuatu?" Temannya di sisi lain telepon menjawab. "Lo sekarang naik bikun kan? Jangan bilang lo jalan lagi." Ia menyahut. "Iyalah, gila aja gue jalan. Emang di sana udah kelompok berapa?" Temannya pun menjawab dengan spontan. "Kelompok 5 bro, udah kelompok lagi giliran kita." Mampus, mati gue, batinnya. Kemudian ia berkata, "Oh, ya udah, don semoga 5 menit lagi ada buruk nyulik gue ke Rika." Sebuah selera putus asa yang langsung diamini oleh temannya di ujung telepon. Mungkin bercanda di tengah situasi genting seperti ini sudah menjadi ritual harian bagi mahasiswa kedokteran seperti mereka. Tak lama kemudian, pandangan dirinya terpaku pada sebuah bus kuning yang perlahan melambat di depan halte. Harapan seperti bocah ruah, namun seketika runtuh saat pintu otomatis terbuka. Matanya menggelalak. Ia mengucap pelan, "Sialan." Ternyata yang ia dapati bukanlah ruang kosong untuk bernapas, melainkan lautan punggung manusia yang saling berhimpitan hingga ke bibir pintu. Membuat impiannya untuk sampai ke Rika dalam 5 menit hancur seketika. Kondisi bus itu benar-benar tidak manusiawi. Bila ingin dibayangkan, mungkin suasananya seperti memaksakan seluruh penduduk di Maldives untuk dimampatkan ke dalam satu bus kuning itu. Gak bisa gue nunggu bikun yang lain, batinnya. Mungkin bagi sebagian orang dalam kondisi ini lebih baik memesan Gojek online saja dan tinggal duduk manis sampai ke tujuan. Namun entah mengapa saat itu pikirannya malah melayang ke kejadian beberapa hari lalu. Ia teringat kejadian minggu kemarin saat ia nekat berjalan kaki. Betis yang keram dan wajah pucat karena dehidrasi hampir membuatnya pingsan di depan gedung utama. Ia tidak boleh mengulang kegagalan itu. Maka, dengan nekat, ia mendekap erat semua barangnya dan mulai merangsak masuk ke sela-sela penumpang lain di bikun itu. Panas dan sumpah tak lagi ia hiraukan. Saat ini, pikirannya hanya terfokus pada bagaimana cara agar tiba di gedung ujian tepat waktu. Anda sekarang berada di halte Erika. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Suara dari speaker bikun yang dari tadi ia nantikan akhirnya terdengar juga. Begitu pintu otomatis terbuka, udara Depok yang gersang seketika terasa sejuk layaknya Dieng. Segarnya. Ternyata, sebagian besar isi bus adalah mahasiswa kedokteran yang sama sepertinya. Sama-sama takut terlambat. Ketika ia turun, entah berapa kompi yang ikut tumpah ruah bersamanya.
Anehnya, tak satu pun wajah yang ia kenal. Apakah mereka kakak tingkat atau justru dosen yang belum pernah ia temui? Entahlah, kini pikirannya hanya membayangkan satu atau dua hal, yakni dinginnya ruang ujian beserta raut wajah para penguji yang semoga saja nanti bahagia. Sisa-sisa adrenalin mendorong langkahnya menembus pintu otomatis gedung. Hawa dingin seketika menyergap, tetapi matanya sibuk menyisir selasar. Ia menangkap sesosok manusia yang tampak tak kalah berantakan darinya. "Woi, sini bego!" Suara khas itu, puji Tuhan, itu ternyata Dimas, orang yang menghubunginya di halte tadi. Sahabatnya itu berdiri dengan gelisah sembari menggenggam botol air mineral yang sudah berumbun. Rambut Dimas yang biasanya tertata rapi, kini mencor segala arah. Persis seperti orang yang baru saja selamat dari badai besar. Gila, keren juga kali ini liburan sampai 5 menit. Ya, walau lebih semenit sih. Celacos Dimas saat ia sampai di depannya. Tanpa basa-basi, Dimas menyodorkan botol air dingin itu. "Minum dulu. Muka lo udah gak kayak calon dokter. Lebih mirip kayak korban tabrak lari." Ia menyambar botol itu dan mendeguknya hingga setengah. Rasa dingin itu menjalar dari kerongkongan, sedikit meregam gemuruh di dadanya. Lu tahu gak Dim? Bikun yang tadi gue naikin isinya kayak satu negara dipaksain masuk anjir. Mukjizat ini gue masih sehidup. Sahutnya dengan napas yang mulai stabil. Dimas terbahak-bahak, mengabaikan tatapan beberapa orang di sekitar yang mungkin merasa mereka terlalu berisik untuk ukuran orang yang ujian. "Ya, syukurlah lu kagak jadi rontok di jalan. Tapi udah, gue mau lo perhatiin ini dulu. Nih lihat." Dimas menyodorkan secari kertas yang penuh dengan coretan tangan cakar ayam. "Barusan, kelompok 5 keluar. Katanya, Dokter Gunawan hari ini lagi bad mood cuy. Beliau nanya detail banget, sampai ke akar-akarnya malah. Jadi, lu paham kan sekarang kita harus ngapain?" Ya Tuhan, ujian apa lagi nih? Dosen yang kalau lagi good mood aja terkenal killer, apalagi sekarang. Entahlah, gue pasrah ya Tuhan. Batinnya lemas. Ia kemudian menatap Dimas dengan sisa-sisa tenaga. Sial, hapus banget. Oke lah, gue rasa kita perlu belajar sekarang. Anyway, lu ada bocoran gak dari kelompok 5 tentang soal-soalnya Dokter Gunawan? Dimas merogoh saku, menunjukkan layar ponselnya yang dipenuhi rentetan pesan WhatsApp. Grup sebelah lagi heboh nih. Katanya Dokter Gunawan cenderung nanya hal-hal kompleks. Kelompok 5 tadi tanya tentang komplikasi yang paling jarang muncul. Malah disuruh ngejabarin pula. Tapi overall kebanyakan tentang pemeriksaan fisik sih. Dimas melirik jam dinding lalu menepuk pundaknya keras-keras. Mungkin maksudnya ingin menyemangati. Namun entahlah, seketika raut wajahnya kembali serius. Kelompok 6 baru aja masuk. Kita punya waktu sekitar 7 menitan buat recall materi. Cepat, lo inget gak urutan pemeriksaan fisik yang tadi malam kita bahas? Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menahan mual akibat rasa gugup yang memuncak. Oke, IPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tapi Dokter Gunawan kan perfeksionis ya. Dia pasti bakal nuntut sespesifik mungkin gak sih? Ingat gak tadi malam bagian mood design buat kolestitis? Atau pemeriksaan bising usus di 4 kuadran? Bukannya menjawab, Dimas malah makin sibuk scrolling grup. Woi, gila. Katanya ada yang disuruh buat meragain cara palpasi hepar yang bener. Dan Dokter Gunawan cuma diem sambil ngangkat alis. Lu tahu kan kalau dia udah ngangkat alis artinya apa? Demi Alex, siapa yang ngira ujiannya bakal disuruh meragain langsung? Tapi gak apa-apa. Untung tadi malam gue begadang buat nonton yang kayak beginian. Oke, palpasi hepar. Ia bergumam cepat. Tangannya refleks memperhatikan gerakan merayap di udara. Mulai dari sias kanan ke arah arkus costa, kemudian pasien disuruh tarik napas dalam-dalam, terus tinggal tekan pas ekspirasi. Bener kan Dimas mengoreksi. Kebalik bro, iya bener kita tekan pasien pas dia ekspirasi. Tapi lo baru rasain tepi heparnya pas pasien lagi inspirasi dalam. Jadi pas dia lagi narik napas, otomatis diafragmanya turun kan. Nah heparan juga pasti kedorong ke bawah. Disitulah tangan lo nangkap tepinya. Kalau lo neken pas dia lagi buang napas doang, ya gak bakal keraba lah. Singkat cerita, dalam waktu 7 menit, mereka berdua berhasil mengulas kembali materi-materi tersulit yang berpotensi keluar di meja ujian. Sebuah pencapaian ajaib yang hanya bisa terjadi di bawah tekanan rasa takut pada Dokter Gunawan.
Ia mencoba melemaskan jari-jari tangan yang terasa sedingin es. Baru saja ia ingin melemaskan otot-ototnya, suara gagang pintu yang khas terdengar sangat nyaring di koridor. Seorang mahasiswa dari kelompok 6 keluar dengan wajah sepucat kertas HVS. Tanpa kata-kata, hanya menggeleng lemah ke arah kami. Tak lama, suara bariton yang berat dan sangat kami kenali terdengar dari dalam ruangan. Selanjutnya, kelompok 7 masuk. Mereka saling bertukar pandang. Ini saatnya. Dengan langkah yang terasa berat, ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang suhunya seolah turun beberapa derajat lebih dingin dibanding koridor tadi. Bau karbol dan aroma tajam cairan antiseptik langsung menyambut inderanya. Di ujung ruangan, Dr. Gunawan duduk tegak di balik meja kayu besar. Kacamatanya bertengger di ujung hidung. Sementara matanya yang tajam menatap tumpukan berkas nilai. "Silakan duduk," ucap Dr. Gunawan tanpa mendongak sedikit pun. Ia menarik kursi dengan sangat hati-hati, takut suara gesekan kaki kursi akan merusak konsentrasi sang dokter. Dimas di sampingnya juga tampak kaku. Napasnya terdengar pendek. Sembari menunggu dokter menyelesaikan urusannya, ia memperhatikan sisi ruangan. Sebelum ruangan ini disulap menjadi ruang ujian, tempat ini biasanya digunakan untuk menerima pasien anak. Ada berbagai mainan warna-warni yang dipajang di lemari kaca, lukisan skip, lukisan jerapah yang tampak jenaka di dinding, hingga kursi kaki 3 kecil khas taman kanak-kanak di sudut ruangan. Namun, alih-alih memberikan kesan menenangkan, segala dekorasi kekanak-kanakan itu justru terasa ganjil. Baginya, tempat ini lebih mirip ruang eksekusi. Tadi saya dengar di luar ada yang sangat bersemangat membahas palpasi hepar. Dr. Gunawan akhirnya mendongak. Tatapannya langsung terkunci pada netra miliknya. Dokter itu kemudian menyingkap sedikit tangan ke mejanya dan menunjuk sebuah ranjang pemeriksaan di sudut ruangan. "Kalau begitu, langsung saja. Siapa di antara kalian yang mau menunjukkan cara pemeriksaan fisik abdomen dasar di sana?" "Tamar,"